Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, bertemu kembali di channel TMC Vlog. Di video atau vlog kali ini kita akan lagi-lagi review salah satu riding gears apparel ya dalam berkendara sepeda motor. Saya baru aja kedatangan nih sob ya, dari brand buatan Jawa Barat. Nah, kali ini sebuah jas hujan atau raincoat gitu ya. Nah, raincoat ini mereka namakan sebagai Challenger gitu. Dan ini tuh viral banget sih beberapa pekan atau beberapa bulan terakhir, terutama pas kita memasuki musim penghujan ini. Kenapa? Karena baru kali ini nih Respiro menghadirkan jas hujan dengan harga yang boleh dibilang affordable atau terjangkau, cukup terjangkau. Ini bisa diperoleh di harga di bawah 300 ribuan. Bahkan sekarang nih pada saat video ini di shoot dan di publish, itu harganya itu bisa sampai 250 ribu. Dan menurut saya sih dengan kualitas yang dijaga oleh brand seperti Respiro, harga segitu sih boleh bilang cukup worth gitu ya. Nih kita langsung coba buka ya, jaket Challenger dari Respiro. Ini apa namanya nih, kantong luarnya gitu ya, ada tulisan Respiro. Terus ada kayak badge kecil di bawah gitu ya. Saya ambil ukuran M. Warnanya dalamnya pasti udah kayak gini juga, kuning-kuning terang gitu. Di bagian belakang gini, terus ada resleting, ada tulisan weather no matter. Jadi cuaca nggak masalah gitu. Maksudnya kayak gitulah. Langsung aja kita buka. Oh, ada dua piece ya sob ya. Ada two piece. Jadi ada two piece, atasan dan bawahan. Yang atasan ini jaket gitu ya. Yang bawahan ini celana. Sekarang kita cek dulu yang jaketnya ya. Nih ya, kelihatan nggak nih ya? Cukup kelihatan ya? Cukup kelihatan ya kameramen ya, semuanya ya. Oke, nah jadi cukup kelihatan. Oke, jaketnya tuh boleh dibilang ukuran warna itu sama dengan covernya gitu ya, warnanya kuning. Tulisannya ada tulisan Respiro di depan, dan ini tuh reflektif tulisan Respironya, dan di bagian bahu kanan dan kiri ada reflektif berwarna silver. Ini kalau malam hari berpendar gitu ya. Di bagian belakang itu ada tulisan Respiro juga gede, dan ini juga reflektif. Jaketnya sendiri bertipe hoodie begitu ya. Jadi ada kayak apa namanya ini, hood di atasnya teman. Hoodnya nggak bisa dilepas sobatnya, jadi dia langsung apa namanya tuh terjahit di bagian leher kayak gitu. Nah, ukurannya macem-macem. Kalau yang saya lihat dari website itu ukurannya mulai dari S ya sampai XL gitu. Nah, bahan yang dipakai ya oleh Respiro kali ini itu namanya, mereka namakan sebagai polyester mix kayak gitu. Jadi polyester mix, di mix pakai apa ya? Saya juga nggak tahu. Cuman memang kalau kita lihat dari dalamnya gitu ya. Jadi luarnya itu polyester, dalamnya itu kayak ada kayak karet-karet kayak gitu. Dan menurut saya lapisan dalam yang berbeda inilah yang bisa membuat dia tuh waterproof gitu ya, jadi anti air gitu. Jadi seperti itu prosesnya. Jadi seperti itu. Ini ukuran M. Dia tuh ada kayak velcro untuk membuka ininya, membuka bagian resleting. Sebelum resleting ya ada velcro, cuman velcro-nya ini tidak velcro yang full gitu ya, tidak velcro yang full. Perkiraannya kenapa ya nggak full ya? Ya mungkin untuk ya ngejar cost produksi ya, udah pasti pertama gitu ya. Dan yang kedua, velcro ini kalau diceklek gitu pada dasarnya aja tidak terlalu maksimal juga untuk menahan air masuk ya, karena velcro ini kan porus banget gitu ya, jadi air tetap bisa masuk. Jadi ya walaupun full apa enggak, itu hanya menentukan kerapihan pada saat nutup aja sih pada dasarnya. Cuman kalau dari segi waterproofnya sih kita akan lihat nanti bagaimana Respiro menyiasati dari waterproofnya gini. Oke, kita buka gini. Nah, jika kita buka, di dalamnya itu ada kayak resletingnya Respiro juga. Wah, nggak adanya di buatan pembuatnya, cuman ada tulisan Respiro. Nah, tipenya tuh udah yang rapet gitu ya. Cuman kalau menurut saya sih memang tipe resletingnya juga belum resleting yang model waterproof gitu, jadi masih resleting biasa. Cuman kita jangan khawatir, air nggak akan masuk ke sini karena modelnya tuh gini nih. Ini yang saya bilang sebagai tekniknya Respiro supaya air tuh tidak masuk ke dalam bagian resletingnya sendiri. Jadi yang pertama itu dia tuh membuat kayak ada dua layer kayak gitu. Nah, ini layernya ditutup, terus ditutup lagi. Jadi pada dasarnya sebelum masuk ke resleting itu
dia akan menemukan di bagian ini kayak talang. Nah, talangnya ini yang bagian dalam itu ada kayak dilipat lagi sob. Jadi ada lipetan setengah senti kecil gitu ya di dalam. Ya, lipetan setengah senti ini artinya kalau ada air yang masuk lewat sisi samping sebelah kanan, dia tuh walaupun bisa tetap masuk, cuman dia akan ketahan di talang. Gitu. Dia akan ketahan di talang dan turun ke bawah. Jadi seperti itu. Tujuannya seperti itu. Cuman kalau menurut saya mungkin nggak ya kalau talangnya itu digedein dikit gitu. Jadi pada dasarnya akan lebih efektif lagi dalam menahan gempuran air gitu kalau diserang dari samping gitu. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau dibilang velcro-nya ini ada sekitar 4 velcro. Yang atas yang pertama sampai ketiga tuh sama, panjangnya sekitar 2,5 sampai 3 cm, tapi yang bawah panjang banget sob ya. Panjang banget, jadi seperti itu. Dan talangnya ini panjang dari atas sampai bawah. Ini talangnya ini menarik nih. Di bagian depan itu memang Respiro tidak memberikan kayak kantong-kantong sama sekali. Langsung ke bagian dalam juga nggak ada kantong-kantongnya sama sekali. Nggak ada kantong sama sekali. Mungkin itu salah satunya bisa cost produksinya lebih terjangkau. Jadi nggak ada kantongnya juga. Dan memang tidak diberikan kayak ventilasi apapun di bagian samping ataupun di bagian belakang. Di jahitannya sob. Nah, jahitannya, jadi setiap jahitan walaupun memang jahitannya juga cukup waterproof, cuman dia kayak ada sealer kecil. Jadi kalau misalkan nanti kita zoom in kecilnya di sini, bahwa di sini tuh di setiap jahitan tuh ada kayak sealer tersendiri, sehingga ini akan membuat daya anti air atau waterproofnya lebih efektif. Jadi untuk bagian hoodnya juga dikasih kayak tali gitu untuk mengikat talinya gitu ya. Panjangnya sih oke, gini aja sih pada dasarnya. Untuk yang jaketnya simple gitu ya. Ibaratnya ini kalau handphone Nokia yang zaman dulu gitu, cuma buat pakai telepon atau SMS. Jadi itu benar-benar jaket hujan yang memang dipakai buat jaket hujan doang. Sekarang kita lihat untuk bagian celananya ya sob ya. Celananya panjang gitu ya. Celananya panjang, cukup panjang. Bahannya sama, polyester mix. Ada tulisan Respiro di depan. Tidak ada kantong sama sekali. Nggak ada kantong sama sekali. Di atasnya tuh ada kayak karet gitu ya, sistemnya karet, dan tidak dikasih kayak tali ya, nggak ada tali sama sekali, jadi karet doang asli gitu. Di bagian bawah juga nggak ada karetnya ya, cuman tadi saya interupsi sedikit. Untuk jaketnya itu di bagian ujung tangan itu ada kayak karet juga. Nah sama, jadi ya ada karet juga di ujung tangan dan ada velcro untuk bisa nyesuaiin. Nah tapi kalau untuk yang celana di bagian bawahnya ini tidak ada kayak adjuster apapun untuk ukuran. Jadi ya begini ya doang gitu loh, bagian atas gitu ya. Cuman memang saya tuh berkali-kali tuh cukup amazed sama Respiro kalau bikin celana atau jas hujan atau celana hujan. Sama seperti di jaket, di bagian jahitannya antara kanan dan kiri itu dikasih sealer gitu ya. Cuman yang menarik itu di bagian yang selangkangan sob ya. Di bagian selangkangan tuh yang menariknya gini nih. Kita lihat gini. Nah, nggak tahu bisa dapat apa enggak nih ya. Jadi kayak gini. Nanti kita bisa zoom gitu ya. Jadi biasanya nih ya, biasanya kalau pertemuan antara 4 jahitan itu kan gini terus ketemu gitu ya. Jadi kita ketemu di tengah gitu. Ketemu di tengah. Nah, tapi kalau untuk Respiro tuh enggak. Dia tuh dibuat kayak triangular kayak gitu. Di bagian di bagian ujung yang ketemu jahitannya di bagian di bawah yang selangkangan itu ya. Kalau di bagian bawah, nah dia tuh nggak dibuat ketemu langsung 4, tapi dibuat kayak triangular. 3. Dan ini menurut Respiro merupakan salah satu resep ya bagaimana memperoleh celana hujan yang lebih durable daripada potensi sobek ya gitu. Jadi kalau dibuatnya langsung 4 gitu biasanya punya potensi sobek yang besar, sehingga mereka buat yang seperti ini. Jadi selain dibuat triangular, mereka juga membuat semacam kayak sealer juga di sini. Jadi pada dasarnya jaket atau jas hujan Challenger ini adalah jaket
dengan fungsi yang benar-benar basic. Ini kan baru ngomong-ngomong doang ya. Nah, yang penting adalah bagaimana kita coba pada saat hujan-hujanan, udah pasti. Itu aja, langsung aja kita coba di atas motor hujan-hujanan sobat sekalian. Yuk, simak video berikut ini. Ya, sobat sekalian, langsung aja kita cobain. Udah mulai gede hujannya. Langsung kita cobain jaket hujan Challenger ini. Ya sobat sekalian, ini masih hujan banget nih. Saya udah melakukan pengetesan terhadap jaket Challenger ini. Pada dasarnya, pada saat dicoba jaket Challenger ini tuh menarik bagi saya adalah pada saat dia kena, matiin dulu. Pada saat dia kena hujan-hujanan seperti ini, dia tuh kayak yang ada efek daun talas yang mengenai bahan dari jaket Challenger ini. Jadi kayak yang kayak efek daun talas gitu. Jadi air-airnya tuh langsung gampang lepas gitu ya, gampang lepas kayak gitu. Nah, kita akan coba sekarang lihat hasilnya, daerah mana yang tembus. Ya perkiraan saya sih karena ini baru ya, ini baru mungkin nggak banyak yang tembus, cuman kita akan lihat langsung. Yuk, langsung aja kita masukin ke dalam, terus kita langsung cek seperti apa hasil dari penggunaan jaket Challenger dari Respiro ini. Nah, sobat sekalian, masih hujan-hujanan nih saya ini ya. Kita tadi baru aja selesai ngetes jaket Respiro nih ya, langsung di tempat hujan. Kita akan langsung lihat efeknya sekarang. Kita langsung buka ya. Tuh, Respiro ini ada kayak velcro-nya di bagian depan. Lalu reflecting seperti biasa bukanya. Yang cukup menarik dari Respiro. Dan memang di daerah resleting tuh cukup aman gitu ya. Kita bisa lihat di sini juga aman sob. Karena memang dia punya lapisan anti tembus tambahan gitu ya. Dan juga di beberapa sealer-sealer daerah sini juga aman gitu sob. Saya buka majuan dikit biar nggak basah gitu ya. Asli baju saya kering sob. Dan itu untuk pengurangin air yang nempel di jaket, itu tinggal dikiblas gini doang, langsung bisa jadi dapet. Dan untuk terutama yang bagian celana ya, bagian celana itu asli, celana saya tuh kering asli. Nih sob, ini kan hitam gitu. Kalau hitam itu kalau dia bocor pasti langsung ketahuan sob, gitu ya. Langsung buka helmnya, mantel hujannya, jaket hujannya, raincoat, dikibras-kibras juga, mudah gitu ya. Dan ya karena baru pertama jadi masih bersih gitu sob. Recommended banget. Asli, celana saya masih ya, ini kan karena basah karena barusan cipratan. Cuman tidak, biasanya tuh kan ada kayak gini gitu atau gimana gitu ya. Biasanya ada kayak bercak air kayak gitu. Di sini nggak ada sob. Bisa kita lihat nggak ada. Asik banget. Terutama saya suka di daerah dimana Respiro memberikan kayak tambahan sealer di bagian yang bawah ini ya, pertemuan antara 3 jahitan gitu. Recommended banget Respiro Challenger. Silakan kalau sobat sekalian berminat ya silakan datang aja ke beberapa dari toko-toko yang menjual Respiro ini. Itu aja dari tmcblog.com mengenai review ini. Saya udah langsung review di hujan-hujanan langsung. Buat sekalian masih ada pertanyaan atau misalkan ide untuk melakukan pengetesan lain, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe di youtube.com/tmcblog. Jangan lupa juga follow Instagram kami di @tmcblog. Sampai berjumpa kembali. Salam dari Rain City Buitenzorg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.